And those are all facilities that are available at Yudhistira Hospital. And we also plan to improve and add more facilities very soon. Apa benar-benar nggak salah milih Romeo dan Yasmin untuk proyek ini? Karena mereka udah berhasil meningkatkan performa dari perusahaan. Sejak kemarin sempat turun, akan rusak gara-gara demo dari proyek Urani. Kurang ajar, Yasmin! Bisa-bisanya kamu nyuri posisi aku. Dasar sampah! Mama nggak lihat tadi papa ngerendahin aku? Ya, terus kenapa mesti marah-marah? Nggak usah emosi, tidak akan menghasilkan apa-apa. Mah, masalahnya proyek yang aku kerjain sama sekali nggak dilirik sama papa. Terus yang dipuji siapa? Romeo, mah. Wajar dong kalau aku harus marah. Karena dikit-dikit Romeo, apa-apa Romeo. Romeo berhasil, padahal di sana ada Yasmin, tetap aja yang dipuji siapa? Romeo, mah. Tadi aku nggak sengaja dengar kamu teleponan. Kamu dapet info soal Pak Heru. Heru yang udah ngebunuh ayahku. Iya, Heru yang itu, Yasmin. Yang saya tahu, Heru itu sengaja mengucilkan diri di kampung ini. Setelah dia mengerjakan satu tugas terakhirnya dari bosnya. Bahkan dia mendapatkan pesangon yang sangat besar setelah mengerjakan satu tugas terakhirnya itu. Makanya dia nggak perlu kerja lagi begitu pindah ke sini. Kalau boleh tahu tugas terakhirnya apa, Pak? Saya juga nggak tahu tugas apa yang dimaksud sama Heru. Apa Pak Heru tinggal di sini 25 tahun yang lalu? Iya, Mbak. Kira-kira Heru 25 tahun yang lalu pindah ke kampung ini. Berarti benar. Kemungkinan setelah Heru menghabisi nyawa ayahku, dia kabur dan sembunyi di kampung ini. Kapan-kapan anterin saya ke makamnya Heru ya, Dok? Ya, boleh Pak. Nanti sesekali saya antarin. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih atas waktunya. Oh, gue anterin Paris. Kalau gitu saya permisi dulu ya, Dok ya. Pak Yasmin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dok, berarti dari cerita Pak Arif tadi, bosnya Heru yang dendam sama ayah. Dan akhirnya dia nyuruh Pak Heru untuk bunuh ayahku 25 tahun yang lalu. Iya. Tapi sekarang kita belum tahu siapa yang menyuruh Pak Heru untuk melakukan itu. Yasmin, aku takut, Yasmin. Dia pembunuh. Dia pembunuh ayah kamu. Dia pembunuh ayah kamu, Yasmin. Bukan Ibu. Ini Parangga yang bantuin kita tadi. Parangga bukan pembunuh. Dia pembunuh. Tante tenang dulu ya. Enggak, dokter. Saya nggak akan bisa tenang, dokter. Dokter, tolong tangkap dia. Dia pembunuh. Apa bosnya Heru ini petinggi dari perusahaan Cakradinata? Tapi siapa? Kebetulan ada Dokter Romeo. Untung dokter pas masih di sini. Ada apa ya Pak? Ini Dok, soal sumbangan yang tempo hari dokter kasih. Pak RT hari ini akan menyalurkannya ke warga. Biar Abdol, dokter ikut aja menyaksikannya. Tempatnya di mana Pak? Di rumah Pak RT, Dok. Kalau mau bareng sama saya saja, Dok. Ya udah kalau itu saya bareng sama Bapak ya. Ya, Dok. Yasmin,
sebelum kita pulang kita mampir sebentar ya ke rumah Pak RT. Nggak usah, dokter aja. Aku tunggu di sini. Ya udah, aku juga nggak lama sih. Mari Pak. Ayo dong. Kok dokter bisa nyumbang ya ke kampung ini? Mumpung ada di sini, aku ingin mencari tahu soal Heru dari warga di sekitar sini. Itu Yasmin bukan ya? Iya, sepertinya yang Yasmin, Bu. Kita samperin Ibu. Ayo, Bu. Ayo. Neng Yasmin ya? Masya Allah, emang benar ini Neng Yasmin yang kerjanya di Cakradinata kan? Iya, Bu. Saya Yasmin yang kerja di Cakradinata. Ibu tahu saya dari mana ya? Saya sering lihat fotonya Neng Yasmin di sosmed. Saya juga lihat foto Neng Yasmin sama Pak Romeo waktu ada demo di kantor. Kok Neng Yasmin ada di sini? Oh, kebetulan saya datang ke sini juga sama Dr. Romeo yang Ibu lihat ada foto saya bareng sama dia pas lagi demo. Kesininya sama Pak Romeo juga. Terus Pak Romeo-nya mana? Kok nggak kelihatan? Oh, tadi kebetulan baru aja pergi ke rumah Pak RT. Oh. Kau boleh tanya, maaf, Ibu udah kenal lama sama Dr. Romeo atau memang baru lihat di sosmed? Ya udah lama atuh Neng. Anaknya Pak Heru itu baik banget sama warga di sini. Sama kayak bapaknya juga, suka kasih sumbangan sama desa sini. Maksudnya anak Pak Heru, Dr. Romeo? Iya, Dr. Romeo. Masa Neng nggak tahu? Untuk mata dan hidungnya bagaimana, Pak? Mbak nggak perlu khawatir. Kalau Mbak bisa kasih info alamat rumahnya Bu Rati dan juga info nama anaknya Bu Rati, saya kasih Mbak 10 juta. 10 juta? Matanya agak besar. Terus hidungnya mancung tapi kecil. Dan pipinya agak cabi. Oke. Lihat dulu Mas. Bibirnya agak tipis. Ya. Oke. Rambutnya sebahu. Semoga aja cara ini berhasil. Gue itu udah capek ngejar-ngejar perempuan itu terus. Beres, Pak. Coba Bapak cek dulu. Apa benar Dr. Romeo itu anak pembunuh? Dokter udah dapat info soal orang itu belum? Sejauh ini yang aku dapat cuman informasi soal namanya. Jadi namanya Heru.
Jangan dibaca. Ini gak mungkin kan? Gak mungkin Dr. Romeo nih anaknya Hero. Yasmin. Hey. Yasmin, kamu nangis? Hah? Ada apa? Yasmin kenapa nangis? Kenapa dia ngeliat aku seperti itu? Urusan kita di sini udah selesai, Yasmin. Kita pulang sekarang ya. Sakit banget. Au. Ini semua gara-gara Yasmin. Mau saja kamu Yasmin. Gak akan ngelepasin kamu. Kenapa Yasmin sama Romeo masih jadi trending topik? Komennya pada ngedukung mereka jadi pasangan lagi. Hashtag Yasmin, Romeo couple goals. Apaan sih ini? Astaga. Alicia. Kamu nih kebiasaan ya, kalau emosi selalu aja banting-banting handphone. Gak capek kamu beli terus? Ada apa sih marah-marah begini? Itu loh mah, di internet lagi viral hashtag Romeo Yasmin couple goals. Terus kenapa? Kenapa kamu harus marah-marah? Memang bisa merubah keadaan. Lagi pula kamu ngapain mesti ke kantor? Harusnya kamu tidur rumah. Fokus, kamu harus fokus nyembuhin kaki kamu. Kamu harus jauhin stres biar cepet sembuh. Ini kamu malah ke kantor, ngapain sih? Udah lama jangan ngomel-ngomel. Aku lagi kesel banget nih. Kesel kenapa lagi? Ya ampun, hari-hari kamu tuh kesel terus. Lama-lama kecantikan kamu bisa pudar sayang. Ya ampun, kenapa lagi sih? Coba mama cek sendiri di medsos. Sekarang si Yasmin malah dapet highlight ya ma, bukan aku. Si Yasmin sekarang jauh lebih populer dari aku. Pakai netizen juga ngedukung dia sama Romeo lagi. Harusnya kan aku yang dapat popularitas itu, mah. Kan aku modelnya. Tapi sekarang malah Yasmin yang lebih terkenal, Yasmin yang dipuji-puji netizen. Aku nggak terima, mah. Aku nggak suka. Ini semua gara-gara papa kamu. Papa kamu kan yang punya ide supaya Yasmin menggantikan kamu. Yasmin terus. Belit banget. Sekarang dia juga lagi pergi berduaan sama Romeo. Aku gak suka, mah. Ini kantor, suara kamu pelanin. Nanti semua pegawai pada dengar. Udahlah sayang. Berita-berita itu sudah mama lihat. Sebelum kamu suruh mama udah lihat. Baik-baik aja beritanya, gak ada masalah. Bagus gimana sih maksud mama? Karena berita yang sekarang lagi trending tentang Yasmin
Itu bagus banget. Bisa menaikkan nama perusahaan kita. Menguntungkan dong buat perusahaan kita. Netizen semuanya pada suka sama Yasmin. Nah, berarti apa? Berarti lama-lama saham perusahaan kita juga akan naik. Kamu tuh harus lihat positifnya, jangan negatifnya terus. Kenapa sih belain Yasmin? Mama bukan belain Yasmin, sayang. Yang Mama lihat nih ya, Yasmin menguntungkan buat perusahaan kita. Bukan berarti Mama suka sama Yasmin. Ya tapi Mama jangan puji-puji Yasmin depan aku juga dong. Mama tidak muji-muji Yasmin. Kamu bisa bedain gak sih? Sama sekali Mama gak memuji-muji Yasmin. Yasmin itu buat Mama adalah alat untuk menguntungkan perusahaan kita. Cuma itu. Paham kan kamu? Alicia, kamu jangan merasa tersaingi dengan Yasmin. Yasmin itu bukan kelas kamu, gak level. Sadar Alicia, kamu harus sadar. Kamu itu Cakradinata. Di darah kamu mengalir Cakradinata. Orang yang sangat berkelas. Yasmin kan tidak. Kalau kamu merasa tersaing dengan Yasmin, itu sama aja kamu merendahkan diri kamu. Ngerti kamu tuh? Mau kamu seperti itu? Gak mau, Ma. Makanya kamu nurut aja sama Mama, ya. Semua harus main cantik, kamu itu berkelas. Jangan merendahkan diri seperti itu. Kalau kamu mau bertindak, dipikir dulu. Masa begitu aja harus selalu dikasih tahu sama Mama? Heran deh sama kamu nih. Gue nangkep Ratih di sekitaran sini. Dan gue juga ketemu sama perempuan yang kenal sama Ratih di sekitaran sini juga. Yang artinya rumahnya Ratih ada di sekitaran sini. Oke. Gue mulai mencari perempuan yang gue cari selama ini, kenal sama Ratih. Dengan sketsa wajah ini, gue bakalan gampang untuk nangkapnya. Kalian cari perempuan yang mirip di sketsa ini. Siap bos. Oke bos. Bu. Permisi bu. Ya. Ibu kenal orang ini nggak? Nggak kenal, Mas. Makasih ya bu. Ya, sama-sama. Bos, ibu itu nggak kenal bos. Cari di tempat lain. Baik bos. Aku harus tetap waspada. Takutnya orang yang nyariin Yasmin ada di sini. Habis belanja, aku harus cepat-cepat balik. Siapa kamu sebenarnya? Loh, Yasmin. Kamu kenapa? Gak usah pura-pura lagi sekarang. Maksudnya? Kamu udah bohongin aku, Dok. Bohongin apa Yasmin? Aku gak ngerti sama kamu. Gawat. Apa Yasmin tahu rahasiaku?
tahu dari mana? Aku bener-bener kecewa sama kamu. Jadi ini ternyata alasan kamu selalu deket sama aku, perhatian sama aku, akrab sama ibu aku. Semua tuh ada tujuan buat kamu ya? Kamu gak usah bohong lagi sama aku, Dok. Yasmin, aku bener-bener gak ngerti. Cerita pelan-pelan, oke? Aku gak ngerti kenapa kamu bisa semarah ini sama aku. Masa sentuh-sentuh aku ya? Aku gak mau disentuh sama orang yang dimana darahnya mengalir. Orang yang udah bunuh ayahku. Heru itu ayah kamu kan? Jawab. Heru itu ayah kamu kan? Heru yang udah ngebunuh ayahku. Orang yang udah ngancur hidup aku. Cantik-cantik banget ya. Iya Bu, cantik-cantik sekali. Silakan dipilih-pilih dulu. Ya. Masya Allah, cantik banget. Ini kan aglonema kesukaan Bu Rati. Aku beli 2 ah. 1 buat di kantor Yasmin, 1 lagi buat di rumah Yasmin. Bu. Iya apa-apa. Ini berapa satunya? Aduh suaranya kurang jelas Bu. Sebentar. Ini berapa satunya? Oh itu 30.000 aja. Kalau saya ambil 2 dapat 50.000 nggak? Ya udah nggak apa-apa buat Ibu. Oh, alhamdulillah, terima kasih. Ya udah kalau begitu saya ambil 2 ya. Iya. 50.000 yang ini sama yang ini. Iya. Saya bungkus dulu ya Bu. Iya. Yasmin pasti suka sama aglonema ini. Karena dia bisa inget terus sama Bu Rati. Dimasukin sini aja. Makasih banyak ya. Iya. Semoga laris. Sama-sama. Bu. Ibu pernah tahu dan pernah lihat nggak sama orang yang digambar ini? Saya nggak tahu, Mas. Dan saya juga nggak pernah lihat orang ini. Ibu yakin? Iya, yakin. Maaf ya, Mas. Permisi, Bu. Iya, Mas. Bu, saya numpang nanya, Bu. Ibu pernah lihat nggak sama orang yang digambar ini? Kayaknya mukanya nggak asing deh, Mas. Barusan ada perempuan belanja tanaman hias di sini. Mukanya persis sekali sama gambar ini, Mas. Terus, dia pergi kemana? Kalau nggak salah, perginya arah ke sana deh, Mas. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Akhirnya datang juga waktu yang aku takutin. Di mana Yasmin benci sama aku. Tatapan marah dan bencinya rasanya bisa bikin aku mati pelan-pelan. Jawab. Jawab, jangan diam aja. Ini kayak kenapa makanya kamu takut untuk kamu ajak aku ke sini. Karena kamu takut aku akan tahu semuanya kalau kamu anaknya Heru.
Aku harus jawab apa? Enggak. Aku nggak boleh biarin Yasmin benci sama aku. Jawab! Jawab kamu! Yasmin. Kamu cuma salah paham, Yasmin. Kamu salah paham. Sorry, tapi aku bukan yang ngetawain kamu. Aku cuma gak nyangka aja sama kesalahpahaman kamu. Lucu ya? Enggak, Yasmin sama... Lucu sama nasib aku kayak gini. Lucu sama penderitaan aku kayak gini. Yasmin, sama sekali enggak. Jahat kamu ya. Yasmin, kamu denger. Jahat kamu, Dok. Enggak sama sekali, Yasmin. Gini, kamu dengerin aku. Aku ngelakuin semua ini. Aku berpura-pura jadi anaknya Heru. Supaya aku bisa dapat informasi dari warga. Kamu bayangin nggak gimana cara aku bisa nemuin tempat ini? Gimana cara aku bisa dapetin akses masuk ke rumah ini kalau aku nggak pura-pura ngaku sebagai anaknya Pak Heru? Aku kan selama ini minta keterangan sama warga supaya mereka nggak curiga sama aku. Kamu harus percaya sama aku, Yasmin. Aku... Ayolah. Bener, Yasmin. Aku pun ngakunya anak keduanya Pak Heru. Yasmin, percaya sama aku. Aku ngelakuin ini semua supaya aku bisa terus nyelidikin siapa yang udah nyuruh Pak Heru untuk bunuh ayah kamu. Cuman itu aja. Yasmin, semoga kamu nggak salah paham sama Romeo. Karena aku akan cari tahu terus informasi tentang Pak Heru ini. Terutama soal sama siapa dia bekerja. Kamu tenang ya. Aku ngelakuin ini semua supaya aku bisa terus nyelidikin siapa yang udah nyuruh Pak Heru untuk bunuh ayah kamu. Cuman itu aja. Yasmin, semoga kamu nggak salah paham sama Romeo. Karena aku akan cari tahu terus informasi tentang Pak Heru ini. Terutama soal sama siapa dia bekerja. Kamu tenang ya. Oke, maafin aku, Yasmin. Aku minta maaf karena aku udah bikin kamu nangis. Sekarang kita pulang ya.
Siapa kamu? Ngapain tarik-tarik tangan saya? Saya minta maaf, Mbak. Kemana ya perempuan itu? Mbak, Mas, saya mau numpang nanya. Mbak pernah ngeliat orang ini nggak? Oh, saya nggak pernah lihat orang ini, Mas. Kalau Mas sendiri, coba. Iya, saya juga nggak pernah lihat itu. Yakin? Iya, yakin. Nggak pernah lihat. Ya Allah, itu kan dia. Mbak nggak perlu khawatir. Kalau Mbak bisa kasih info alamat rumahnya Bu Rati dan juga info nama anaknya Bu Rati, saya kasih Mbak 10 juta. 10 juta? Ampun, beneran itu dia. Aduh, kayaknya harus mesen ojol deh. Ya Allah. Hola, ketemu lagi kita. Hah? Mau kemana lo? Hah? Kamu masih gak percaya sama aku? Waktu aku ke apartemen dokter, aku anterin dompet. Di situ aku ngeliat ada surat. Surat tes DNA. Itu tes DNA dokter sama Pak Heru kan? Kalau boleh tahu itu hasil tes DNA siapa? Ini punya pasien aku. Aku gak enak aja kalau sampai ada orang yang lihat. Kenapa diam? Itu tes DNA dokter sama Pak Heru kan? Bukan, Yasmin, itu hasil tes DNA pasien aku. Kalau memang itu punya pasien dokter, kasih aku lihat. Aku mau lihat tes DNA itu punya siapa. Tapi itu data pasien, Yasmin. Aku nggak bisa nunjukin sembarangan. Berarti kalau misalkan dokter tidak mau kasih lihat hasilnya, berarti dokter bohong sama aku. Oke, fine. Kalau kamu mau lihat, silakan. Tapi hasil tes DNA itu ada di apartemen aku. Kalau kamu mau lihat, kita ke apartemen sekarang. Silakan. Gimana tes DNA-nya?
Aslan Khalid ini pasien dokter. Ya, dia pasien aku. Sekarang kamu percayakan sama aku. Heru itu bukan ayah kandung aku. Syukur kamu percaya. Aku nggak bisa lihat kamu semarah itu sama aku. Aku benar-benar panik, Yasmin. Maaf ya dokter, cuma tadi aku udah bingung. Aku udah takut duluan. Sampai akhirnya aku marah-marah sama dokter. Aku minta maaf kalau aku udah nuduh kamu kayak gitu ya. Aku tahu kamu sudah baik banget sama aku, Dok. Kamu udah bantu ibu. Kamu udah ngerawat ibu aku. Kamu udah bantu ibu aku supaya gimana caranya supaya ibu sembuh. Bahkan kamu juga bantuin aku untuk ngurus dan cari tahu tentang masalah Heru. Aku minta maaf. Udah Yasmin, kamu gak usah minta maaf. Aku ngerti perasaan kamu. Dan wajar kalau kamu curiga sama aku. Karena dari awal aku gak pernah ngasih tahu kamu gimana caranya aku bisa nemuin rumahnya Heru di Sukabumi. Kamu jangan rasa bersalah ya. Kamu gak bersalah. Aku yang salah. Kamu gak salah apa-apa, Dok. Aku yang salah karena aku udah nuduh kamu. Aku yakin kamu gak sejahat itu sama aku, Dok. Kau memang orang yang baik. Ya udah, kamu jangan nangis ya. Andai kamu tahu Yasmin, rasa bersalahku justru jauh lebih besar. Karena semua orang yang kamu bilang tadi emang kenyataan. Tapi ngeliat kamu marah, rasanya duniaku mulai hancur. Aku gak sanggup ngeliat kamu kecewa. Seenaknya aja.
kamu gambar-gambar sketsa muka saya. Terus kamu kasih tahu ke orang-orang. Aja. Sekarang gantian saya yang bakalan ngeliatin muka kamu dan fotoin muka kamu. Jadi gini muka lu, hah? Tahu muka lu kayak gini tuh nggak lu? Foto dia. Kamu marah sama aku ya, Dok? Karena aku nuduh kamu. Aku nggak bisa marah sama kamu, Yasmin. Kamu nggak ada salah apa-apa kok. Jadi kamu gak usah khawatir. Aku nggak lagi marah sama kamu. Setelah aku pikir-pikir apa yang dokter bilang benar juga. Kalau dokter nggak ngaku sebagai anaknya Heru, mungkin dokter juga nggak akan diizinin sama warga untuk cari tahu dan menyelidiki tentang Heru. Ya, lain kali kalau ada masalah apa, aku harap sih bisa dibicarakan dulu. Jangan langsung marah-marah kayak tadi. Aku nggak bisa lihat kamu marah. Tapi aku benar-benar nggak nyangka. Hari ini aku dapat banyak informasi tentang Heru. Dokter percaya nggak sama Pak Arif? Menurut aku, apa yang diomongin sama Pak Arif itu kenyataannya. Dari obrolan Pak Arif hari ini, kita dapat 2 petunjuk. Yang pertama, Pak Heru itu bekerja untuk orang yang berkuasa. Yang kedua, Pak Heru bersembunyi di kampung itu setelah mengeksekusi korbannya. Mengeksekusi ayah aku maksudnya? Yasmin, kamu yang sabar ya.
Sekarang aku curiga. Yang ngincar kamu kemungkinan bosnya Heru. Aku yakin mereka juga pasti sadar kalau tugas mereka selama ini belum selesai. Aku juga mikirnya kayak gitu sih, Dok. Kamu harus tahu. Itu kenapa aku minta Dirga untuk ngawasin kamu. Aku nggak mau sampai sesuatu terjadi sama kamu waktu aku nggak ada di dekat kamu. Ternyata selama ini dokter ngelakuin semua itu demi aku. Demi menjaga keselamatanku. Yas! Yasmin! Iya, Mbak Dia. Kenapa, Mbak? Kenapa? Nanti aja ngobrolnya di dalam, Yas. Yaudah, kita ke dalam ya. Pak Dokter, Mbak Dia nggak apa-apa kok. Pak Dokter kalau mau pulang juga nggak apa-apa. Ayo, Yas. Misi, Dok. Mbak Dia kenapa? Ih, kenapa Mbak ketemu sama orang itu, Yas? Ngomong apa sih dia? Mbak Dia harus tutup rapat ini. Mbak Dia sini deh cerita sama aku. Mbak Dia tenang, kenapa? Ada apa? Yas, tadi Mbak ketemu sama orang itu, Yas. Orang itu, orang mana? Orang yang bawa foto ibu? Iya. Kok Mbak Dia nggak nelfon aku sih? Gimana mau ngabarin kamu sih? Orang Mbak Dia lari-lari. Tahu nggak? Dia itu nggak sendiri sekarang. Dia sama temen-temennya ngejar Mbak. Dia sama komplotannya? Iya, Yas. Tahu nggak sih? Untungnya Mbak hajar, Mbak lawan. Sampai Mbak tuh berantem sama orang itu. Terus akhirnya Mbak ketok. Nah, lebih gila lagi, Yas. Dia itu bawa sketsa gambar muka Mbak. Terus gimana? Ya untungnya sketsa gambarnya udah Mbak robek-robek. Astagfirullahaladzim. Gini, tapi Mbak Dia lihat mukanya nggak? Kali ini Mbak Dia lihat nggak? Nah, Mbak lihat mukanya, Yas. Dia brewokan, rambutnya kelimis hitam disisir ke belakang. Nah, dia pakai baju rapi, kayak orang kantoran gitu. Orang kantoran? Ya, dia pakai jas hitam, kemeja hitam, celana hitam. Mbak, tapi masalah kalau ciri-ciri kayak gitu banyak, Mbak. Harus lebih spesifik, mungkin ada tai lalat atau apa. Ingat nggak? Mbak waktu itu pernah cerita dia ada tato. Mbak lihat nggak tatonya apa? Iya. Tapi Mbak nggak lihat banget tatonya tuh gambar apa, Yas. Aduh, ya Mbak karena tadi kan udah keburu lari, pengen kabur aja gitu. Padahal tadi, Yas, sejengkal lagi, sedikit lagi Mbak tuh tinggal cekrek aja. Aduh, Mbak kena takut jadi kabur. Nah, yang penting sekarang Mbak Dia nggak kenapa-napa, ya? Iya. Oh, ya ini Yas. Nih. Yas. Mbak tadi beli tanaman aglonema buat kamu. Tapi yang satunya udah Mbak buat getok cebrewok itu. Ini tanaman aglonema kesukaan ibu kan? Iya, tadi Mbak beli 2. Yang satu tuh maksudnya buat di rumah, yang satu buat di kantor kamu. Tapi satunya udah Mbak buat getok cebrewok itu. Gak apa-apa, Mbak. Yang penting Mbak selamat. Iya. Mbak sih gak apa-apa, Yas. Mbak tuh kepikiran kamu, Yas. Mbak takut kamu kenapa-napa. Cukup, Yas. Cukup kita tuh kehilangan Bu Rati. Mbak gak mau. Mbak gak mau kamu kehilangan kamu. Mbak takut kamu diapa-apain. Biar Mbak aja, Yas. Biar Mbak aja. Gak boleh ngomong kayak gitu. Maka Yasmin sekarang lagi berusaha. Yasmin akan cari orang itu, Mbak. Biar Mbak gak akan dijahatin. Atau Yasmin gak akan dijahatin sama dia.
Hampir aja Yasmin tahu rahasia aku dan Pak Heru. Hampir aja Yasmin tahu kalau aku tuh anaknya Heru. Bisa kacau semuanya kalau dia tahu. Aku nggak akan membiarin siapapun untuk melihat isi dari amplop itu, termasuk Yasmin. Untung aja aku udah nuker hasil tes DNA itu. Kalau nggak, Yasmin udah pasti tahu kalau Pak Heru tuh ayah kandung aku. Maafin aku, Yasmin. Aku udah bohong sama kamu. Aku berpura-pura jadi anaknya Heru supaya aku bisa dapat informasi dari warga. Kamu bayangin nggak gimana cara aku bisa nemuin tempat ini? Gimana cara aku bisa dapetin akses masuk ke rumah ini kalau aku nggak pura-pura ngaku sebagai anaknya Pak Heru? Wajah sedih, marah, kecewa, terlukanya kamu, Yasmin. Itu yang aku takutin. Sama sekali enggak. Jahat kamu. Kamu dengar? Jahat kamu, Dok. Aku nggak bisa. Aku nggak sanggup kalau sampai itu terjadi. Aku nggak bisa lihat kamu sedih seperti itu. Selama ini Pak Heru tinggal di luar kota. 25 tahun yang lalu. Tapi kenapa tiba-tiba dia balik ke Jakarta? Dan dia mencoba untuk nyakitin aku ya? Yas, diminum dulu. Mangga kemarin kebetulan masih ada. Daripada busuk, mendingan Mbak dia bikin jus buat kamu. Enak banget, makasih ya. Sama-sama. Oh ya Yas, kamu udah dapat info apa? Tadi aku ketemu sama namanya Pak Arif. Aku ketemu di rumahnya Pak Heru. Dia kenal sama orang yang ngebunuh ayah kamu? Dia ini sahabatnya Pak Heru. Pak Arif juga bilang kalau Pak Heru ini itu bekerja sama orang yang berkuasa. Dia sebutin namanya? Enggak, Pak Heru tuh nggak pernah cerita. Dia selalu tutup mulut. Jadi Pak Arif ini nggak terlalu banyak tahu tentang kehidupan Pak Heru. Tapi aku yakin orang berkuasa ini itu adalah petinggi Cakradinata. Cuma aku masih belum tahu siapa. Mbak dia puyeng deh. Mbak dia dikejar-kejar sama orang yang gak dikenal. Terus kamu juga belum nemuin siapa dalang dari pembunuhan ayah dan ibu kamu. Allah. Makanya kan aku nggak diem gitu aja, Mbak. Aku akan tetap cari tahu siapa yang sudah ngelakuin ini semua. Aku akan cari pembunuh itu. Aku akan tangkap basah dia. Yas. Kamu harus semangat ya. Mbak dia selalu berdoa nggak pernah putus. Semoga kamu dapat petunjuk. Yang penting Mbak dia juga hati-hati. Aku rasa orang yang selalu nyari Mbak dia itu juga orang suruhan. Ya, tapi bukan Mbak dia aja, tapi kita harus hati-hati. Iya. Dan aku rasa orang yang nyuruh-nyuruh itu adalah orang yang sama.
Cuma aku nggak tahu siapa. Pras, aku udah sempat muji kamu karena kepintaran kamu menggunakan sketsa wajah untuk mengenal perempuan itu. Sekarang malah gagal lagi. Gimana sih? Padahal kan kamu sempat ketemu dengan perempuan itu. Aku janji, aku bakalan dapetin perempuan itu. Dan aku juga push anak buah aku untuk mencari perempuan itu. Kamu itu harus hati-hati. Aku juga nggak mau kalau kamu celaka. Aku minta maaf ya. Sekarang kamu cari perempuan itu sampai dapat. Ya, kali ini nggak boleh lolos. Kalau kamu sampai dapat dia, langsung kamu sekap, kamu kandangin dia. Kamu tekan dia supaya dia mau ngaku. Anaknya Rati itu perempuan atau laki. Di kantor Cakradinata, pekerjaannya sebagai apa? Aku janji, aku nggak akan gagal kali ini. Kamu jangan kebanyakan janji. Buktikan janji kamu itu. Oke sayang, siap. Maaf Bu, saya ikut. Nggak apa-apa. Cantik tanamannya. Oh, iya Bu. Ini tanaman aglonema. Kesukaan almarhum ibu saya. Aglonema? Oh, iya. Tanaman aglonema. Iya, jadi ibu saya kalau misalkan lagi di hari ulang tahunnya selalu dikasih tanaman aglonema. Dikasih dari ayah atau nggak dikasih dari sahabat-sahabatnya. Kayaknya pernah ada kejadian di mana aku sama Mas Baskara ngasih kado ulang tahun tanaman ini. Tapi kapan ya kejadiannya? Maaf aku terlambat. Kita langsung berangkat sekarang kan? Pak. Romantis banget sih. Itu buat Mama ya? Kita kan mau ke ulang tahunnya Rati. Bukan. Itu aku mau jadiin hadiah untuk Rati. Karena tadi kata sekretarisku, istrinya Yoga itu suka banget sama aglonema. Jadi makanya aku suruh anterin aglonema itu ke sini. Oh gitu. Kamu suka ya? Gini, nanti habis kita pulang dari sana, aku beliin aglonema yang jauh lebih cantik. Iya, nggak apa-apa. Permisi ya Bu. Sebenarnya sih banyak ya yang suka sama aglonema, tapi kenapa ceritanya Yasmin kok bisa sama ya? Dia bilang ibunya suka dikasih kado sama teman-temannya tanaman aglonema. Apa jangan-jangan? Aku udah siap nerima omelan dari Mbak Lisa gara-gara kemarin ketahuan pergi sama Dr. Romeo. Yasmin?
Untuk sementara kamu saya pindahin ke Departemen General Affair atau pembantu umum. Kenapa saya dipindahin ke General Affair, Mbak? Terus yang ngurusin jadwal Mbak siapa? Brand ambassador, iklan, photoshoot, atau nggak upcoming project kan lagi mau ada kerja sama Dr. Romeo kan di rumah sakit? Itu urusan saya sama Romeo. Kamu nggak usah ikut campur. Tapi maaf Mbak sebelumnya, saya kan diterima kerja di sini sebagai personal asisten Mbak Lisa. Tapi kenapa saya dipindahin ke General Affair? Ya terserah saya dong. Itu hak saya. Kamu nggak usah protes. Cuma ini caranya biar Yasmin gak bisa deket-deket lagi sama Romeo. Rasain kamu Yasmin, kerjaan kamu pasti tambah berat. Jadi pembantu umum di kantor ini. Bye. Alhamdulillah, aku nggak nyangka malah dipindahin ke bagian General Affair. Itu artinya aku bisa leluasa untuk nyari tahu seluk-beluk kantor Kecakradinata ini. Aku akan nyari tahu siapa bosnya Heru. Dan gak akan sia-siain kesempatan ini. Ras, tolong bawa profilnya Yasmin sekarang juga. Profil Yasmin? Iya. Buat apa kamu? Aku curiga sama Yasmin ya. Tadi aku ketemu sama dia. Dia bawa tanaman namanya aglonema. Dia bilang itu adalah tanaman kesukaan ibunya. Dan kamu tahu? Rati juga sangat suka dengan tanaman aglonema itu. Tapi kan yang suka sama aglonema kan banyak. Bukan Rati dong? Iya, banyak. Memang banyak. Tapi ini sepertinya kayaknya aneh ya. Dia bilang tanaman aglonema itu kesukaan ibunya kan. Ditambah lagi setiap ibunya ulang tahun selalu teman-teman dekatnya ngasih hadiah tanaman aglonema itu. Nah, yang bikin aku curiga adalah Rati waktu ulang tahun, Mas Baskara dan aku kasih hadiah aglonema. Tanaman itu. Oke. Sekarang aku ngerti. Jadi kamu curiga kalau Yasmin itu adalah anak Rati? Menurut kamu gimana? Ini kebetulan atau gimana ya? Ya. Aku pernah sempat cek profilnya Yasmin. Dan seingat aku, nama orang tua Yasmin itu Hendy dan Vira. Terserah namanya siapa. Aku harus lihat langsung. Siapa nama orang tuanya Yasmin? Aku ambil dulu ya. Oke. Apa benar nama orang tuanya Yasmin, Hendy dan Vira? Tapi sepertinya aku harus lihat sendiri. Yasmin? Dokter? Kok dokter bisa pagi-pagi ada di sini? Dokter lagi mau meeting. Aku sengaja kesini, aku mau nemuin kamu. Nemuin aku? Kamu udah sarapan belum? Belum, tadi buru-buru. Mas kalau gitu, aku ada bawain sandwich buat kamu. Kamu kenapa ngeliatin aku kayak gitu?
Iya, aku tahu. Saya ambil sini cuma alasan. Biar aku bisa temuin kamu, biar kamu maafin aku. Maafin kenapa? Ya maafin aku karena aku udah bikin kamu nangis malam kan. Maafin aku ya. Kenapa dia bikin aku bingung kayak gini? Kebaikan dan perhatiannya ke aku, apa punya arti lain? Dan aku juga bawain cappuccino kesukaan kamu. Makasih ya. Sama-sama. Ada daun di rambut kamu. Duh, malu-maluin banget deh. Banyak banget plastiknya. Dokter udah sarapan? Aku udah. Mau bagi Kamu aja. bagi dua lah, biar bisa nemenin aku makan. Oke. Ini aku bantuin. Kenapa Mbak Yasmin jadi ditugasin di Departemen GE ya? Permisi. Silakan masuk. Silakan duduk. Permisi Pak, saya Yasmin. Saya yang ditugaskan sama Mbak Lisa untuk pindah ke Departemen GA. Mbak Yasmin tahu alasannya dipindahkan? Gak tahu. Saya juga ngikutin dari Mbak Lisa aja sih. Iya, nah ini tiba-tiba banget soalnya. Saya jadi bingung harus ngasih tugas apa ke Mbak Yasmin nih. Secara personel di Departemen GA juga sudah full. Iya, saya juga bingung Pak kenapa saya juga dipindahin ke sini. Cuma masalahnya nih Mbak Lisa yang nyuruh. Nah itu dia. Saya juga nggak bisa nolak. Atau gini aja Pak, Bapak ngasih saya pekerjaan apa aja, insya Allah saya akan menjalankan dengan sangat baik. Oke, gini. Paling sementara ini saya minta Mbak Yasmin ngebantu saya untuk ngecek properti dan ATK kantor. Ya, di checklist apakah ada yang kurang atau yang rusak. Oke, siap Pak. Oh ya, ini daftar yang harus dicek ya Mbak. Ya. Tapi ini kerjaan berat loh Mbak Yasmin. Apa Mbak Yasmin yakin bisa? Insya Allah bisa Pak. Ya udah kalau gitu. Oh ya. Ini kunci akses untuk ke seluruh ruangan di gedung Cakradinata ini. Ya biar memudahkan tugas Mbak Yasmin. Diterima ya Mbak. Oke Pak. Ya karena kerjaannya cukup banyak ya. Yang penting jangan sampai ada yang kelewat. Nanti saat ngecek ditulis di list itu ya Mbak ya. Oke Pak. Oke kalau begitu. Oh ya satu lagi Mbak. Apa? Nanti kalau Mbak Yasmin ada kebingungan langsung tanya saya. Baik Pak. Permisi. Ya.
Kalau begini, bisa lebih mudah buat aku bergerak mencari tahu soal Cakradinata.